Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Indi Dini Ajar Hidayat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Muhammadiyah ibarat sebuah rumah besar yang bisa dilihat dari berbagai sudut, sehingga memunculkan banyak objek penelitian yang sangat penting untuk diteliti. Nah, hal karena ini, Muhammadiyah merupakan suatu gerakan praktis yang membumikan ajaran Islam dan realitas sosial yang organisasi Muhammadiyah merupakan wadah sosial Islam tertua dan terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan yang berjirikan Islam. Jangkauan anggota secara geografis dan etnis sangat luas. Bahkan hingga hari ini, Muhammadiyah tidak hanya terdapat di wilayah Indonesia, tetapi juga memiliki cabang-cabang di berbagai negara ASEAN. Meskipun hubungan antara mereka dengan induknya di Indonesia lebih bersifat aspiratif ketimbang instruktif, organisasi ini mencurahkan kegiatan pada usaha-usaha pendidikan dan kesejahteraan dan dalam program dakwah guna melawan agama Kristen dan ketahayulan-ketahayulan lokal. Dalam usahanya memurnikan pengamalan ajaran Islam sekaligus mengangkut kehidupan umat, Muhammadiyah lebih berani menerapkan sistem modern. Dalam bidang pendidikan, Kiai Ahmad Dahlan telah memperkenalkan sistem pendidikan baru, yaitu memadukan antara sistem pendidikan kolonial dan sistem pendidikan tradisional. Sistem pendidikan kolonial pada waktu itu hanya melegitimasi masuknya unsur pelajaran ilmu pengetahuan umum, sedangkan sistem pendidikan tradisional pesantren hanya memberikan pelajaran keagamaan Islam. Pada sistem pertama ada kurikulum, peraturan, evaluasi, dan secara klasikal. Di Kalimantan sendiri, Muhammadiyah berdiri secara resmi pada tahun 1925 di Alabio. Kelahirannya menurut Petyani Saifuddin dilatar belakangi adanya praktik ajaran Islam tidak sesuai dengan praktik ajaran yang dibawa Nabi Muhammad dan para sahabat. Praktik menyimpang ini disebut bid'ah. Menurut Ahmad Basuni, kehadiran Muhammadiyah di Alabio diikuti dengan pendirian sekolah Muhammadiyah pada tahun 1926. Sejak itu, sekolah Muhammadiyah bermunculan bersamaan dengan lahirnya cabang Muhammadiyah di seluruh Kalimantan Selatan. Tulisan ini mencoba menguraikan tentang perkembangan pendidikan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Sistematika penulisan dimulai dengan menguraikan sekilas kelahiran Muhammadiyah, lembaga pendidikan Muhammadiyah dalam lintas sejarah di Kalimantan Selatan, analisis terhadap kendala dan pendukung perkembangan pendidikan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Di awal berdirinya, Muhammadiyah Cabang Alabio mendirikan sekolah dasar Muhammadiyah pada pagi hari dan sekolah agama sore untuk anak-anak yang bersekolah sekolah dasar negeri pada pagi hari. Melalui sekolah dasar ini, ajaran Islam transmisikan kepada anak-anak muslim. Untuk menampung lulusan sekolah dasar, Muhammadiyah Cabang Alabio mendirikan sekolah Wutsa Muhammadiyah. Sekolah ini juga dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan mempersiapkan guru-guru yang akan mengajar di berbagai sekolah dasar Muhammadiyah. Bermula dari Alabio, inilah kemudian Muhammadiyah menyebar ke daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, seperti Sungai Tabukan, Jarang Kuantan, Hambuku Hulu, Kelua, Haruai, Haruyan, Kandangan, Rantau, Barabai, dan daerah lainnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sejak tahun 1950, menurut Al-Kismai, Muhammadiyah Cabang Banjarmasin membuka sekolah menengah pertama SMP. Muhammadiyah selanjutnya setelah itu mendirikan pula sekolah menengah atas Muhammadiyah dan pendidikan guru agama Muhammadiyah di Banjarmasin. Pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan Muhammadiyah selalu menerapkan kurikulum pengetahuan umum di samping pengetahuan agama. Dengan cara ini, Muhammadiyah mengimplementasikan sebagai tajdid melalui pembaruan sistem pendidikan Islam dan model pondok pesantren kepada sistem persekolah. Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, kesejahteraan, dan pendidikan, Muhammadiyah telah ambil bagian dalam pembangunan bangsa Indonesia. Telah banyak sekolah yang didirikan Muhammadiyah. Sekolah-sekolah itu menambah tempat dan sambutan di masyarakat. Hal yang sama juga terdapat di Kalimantan Selatan. Dilihat dari segi kurikulum, semua sekolah Muhammadiyah memberlakukan kurikulum nasional, yaitu kurikulum Depdiknas untuk sekolah umum dan kurikulum Depak
untuk madrasah. Meskipun demikian, pada pendidikan dasar dan menengah diberikan mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Khusus untuk pesantren Nurul Amin Alabio diberlakukan kurikulum Depak Madrasah Sanawiyah dan Aliyah pada madrasah Mu'alimin Muhammadiyah dan kurikulum khusus pesantren pagi dan sore. Pagi hari mereka mengikuti pelajaran di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Pada sore hari, jam 15 sampai jam 10 malam, mereka belajar di Kuliatul Mu'alimin 6 tahun. Dilihat dari segi jenjang, Muhammadiyah di Kalimantan Selatan telah mendirikan berbagai lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini PAUD, Busatul Alfat atau Taman Kanak Aisyah, sekolah dasar, sekolah tingkat lanjutan pertama, sekolah tingkat lanjutan atas, dan perguruan tinggi. Dilihat dari jenis pendidikan, Muhammadiyah telah mendirikan pendidikan agama, pendidikan umum, dan kejuruan. Pendidikan agama yang dikelola organisasi ini meliputi madrasah Ibtidiyah Muhammadiyah, Madrasah Tasanawiyah Muhammadiyah, Madrasah Aliyah Muhammadiyah, dan pesantren MTS dan MA. Pendidikan umum yang dimiliki organisasi terdiri dari Sekolah Dasar Muhammadiyah, Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah, Sekolah Menengah Umum Muhammadiyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Tinggi Kesehatan. Perkembangan pendidikan tinggi Muhammadiyah di Kalimantan Selatan mengalami perkembangan pasang surut. Pada tahun 1960, Muhammadiyah telah mendirikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Banjarmasin. Setelah pendidikan tinggi ini bubar, organisasi ini mendirikan lagi Fakultas Ilmu Agama dan Jurusan Dakwah di Banjarmasin sekitar tahun 1970. FIAD juga membubarkan diri sekitar tahun 1980. Muhammadiyah cabang Banjarmasin mendirikan Akademi Mubaligin. Perkuliahan akademi ini di samping Masjid Ar-Rahman Kampung Melayu Darat Banjarmasin. Sejak tahun 1988, akademi ini tidak melakukan kegiatan perkuliahan. Pada tahun 1996, organisasi ini mendirikan Akademi Perawat Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Pendirian akademi ini dimaksud untuk mempersiapkan tenaga perawat yang bekerja di Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Selanjutnya, akademi berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Muhammadiyah Banjarmasin yang memiliki beberapa program studi. Program studi yang ada di STIKES ini adalah program studi S1 Keperawatan, program studi D3 Keperawatan, program studi D3 Farmasi, program studi D3 Kebidanan, dan program studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Data yang tercatat Lembaga Pendidikan Muhammadiyah terdiri dari 1. Lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenak sebanyak 30 buah yang meliputi Madrasah Aliyah Muhammadiyah sebanyak 2 buah, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah sebanyak 8 buah, Madrasah Ibtidiyah Muhammadiyah sebanyak 18 buah, Madrasah Diniyah Muhammadiyah sebanyak 2 buah, Pondok Pesantren Muhammadiyah sebanyak 2 buah. Yang kedua, lembaga pendidikan di bawah naungan Kemendiknas sebanyak 62 buah yang meliputi Sekolah Menengah Keterampilan SMK Muhammadiyah sebanyak 4 buah, Sekolah Menengah Atas atau SMA Muhammadiyah sebanyak 4 buah, Sekolah Menengah Pertama atau SMP Muhammadiyah sebanyak 9 buah, Sekolah Dasar Muhammadiyah sebanyak 21 buah, dan Taman Kanak-kanak sebanyak 24 buah. Yang ketiga, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banjarmasin sebanyak 1 buah. Dapat saya simpulkan, Muhammadiyah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan sejak berdiri telah mendirikan Sekolah Muhammadiyah sebagai tempat transmisi ajaran Islam melalui pendidikan formal. Yang kedua, dalam perkembangan selanjutnya, Muhammadiyah di Kalimantan Selatan telah mengadakan penyesuaian sistem pendidikan Muhammadiyah dengan sistem pendidikan nasional. Meskipun demikian, ada beberapa penambahan mata pelajaran dan kurikulum sesuai dengan misi Muhammadiyah. Yang ketiga, sekolah-sekolah yang dikelola Muhammadiyah banyak terkendala dengan dana pengelolaan guru, sarana, dan siswa. Meskipun demikian, sekolah-sekolah itu tetap eksis dan banyak diantaranya yang sekarang maju dengan pesat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.